Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal untuk semuanya. Saya Putri Damayanti dari jurusan D3 Farmasi tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai resistensi pada obat-obat antibiotika. Definisi antibiotika secara umum. Definisi antibiotika menurut Permenkes RI tahun 2011 adalah obat yang paling sering digunakan untuk mengobati penyakit infeksi bakteri. Sedangkan menurut Hoan, antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang berguna untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan pada kuman. Sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif sangat kecil. Hoan menyatakan antibiotik secara umum dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu ada tetrasiklin, aminoglikosida, penisilin, cefalosporin, makrolida, linkomisin, polipeptida, serta kelompok sisa seperti pilen, rifamisin, dan lain-lain. Antibiotik merupakan bahan kimiawi yang dihasilkan oleh organisme seperti jamur dan bakteri. Menurut pendapat Gunawan, antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau membunuh mikroba jenis lain yang merugikan manusia. Lalu perkembangan awal antibiotika dimulai pada tahun 1910 oleh Paul Ehrlich yang menemukan antibiotika pertama, yaitu Salvarsa, yang berguna untuk mengobati penyakit sifilis. Lalu pada tahun 1928, penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan bakteriologi di Rumah Sakit St. Mary di London, yaitu Alexander Fleming, menemukan penisilin sebagai antibiotik sejati, dan beberapa ilmuwan lainnya yang telah melakukan penelitian tentang pengembangan antibiotika yang sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangannya. Lalu golongan antibiotika, ada 10 golongan. Yang pertama ada penisilin. Penisilin adalah salah satu jenis antibiotika turunan Penicillium fungi. Penisilin bekerja dengan cara mencegah ikatan silang rantai asam amino di dinding sel bakteri. Beberapa contoh penisilin adalah yang pertama amoxicillin, ampicillin, penicillin G, penicillin V. Yang kedua ada tetrasiklin. Tetrasiklin adalah golongan antibiotika yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme rentan seperti bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, Chlamydia, Mycoplasmata, protozoa, serta rickettsia. Tetrasiklin bekerja dengan cara menghambat sintesis protein dalam RNA mikroba, yakni molekul penting yang bertindak sebagai pembawa pesan DNA. Jenis antibiotika ini digunakan untuk mengobati infeksi seperti infeksi pernapasan, kulit, dan kelamin. Tak hanya itu, tetrasiklin juga dapat digunakan untuk mengobati infeksi yang tidak biasa, seperti penyakit Lyme, malaria, antraks, atau bahkan kolera. Beberapa contoh tetrasiklin adalah ada doxycycline, minocycline, tetrasiklin. Golongan yang ketiga ada cephalosporin. Cephalosporin bersifat bakterisidia atau membunuh bakteri dan bekerja dengan cara yang mirip penisilin. Obat ini bekerja dengan cara mengikat dan memblokir aktivitas enzim yang bertanggung jawab untuk membuat peptidoglikan, yakni komponen dari dinding sel bakteri. Cephalosporin disebut sebagai antibiotika spektrum luas atau broad spectrum karena efektif melawan berbagai jenis bakteri. Antibiotik golongan ini dapat membantu untuk mengobati berbagai infeksi seperti radang tenggorokan, infeksi kulit, hingga infeksi serius seperti meningitis. Beberapa contoh yang termasuk cephalosporin adalah cefixim, cefodoxin, cefuroxim, cefalexin. Yang keempat ada quinolon. Quinolon atau yang juga disebut dengan fluoroquinolon merupakan golongan antibiotika aktif untuk melawan bakteri. Antibiotika ini dapat mengobati berbagai infeksi, termasuk infeksi mata, pneumonia, infeksi kulit, sinus, sendi, saluran kencing, atau ginekologi, dan lainnya. Beberapa contohnya yaitu ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, linkomisin. Golongan ketiga linkomisin. Golongan antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi bakteri yang parah di mana seseorang tidak bisa mengkonsumsi antibiotik penisilin. Linkomisin tidak dapat digunakan untuk mengobati infeksi virus seperti pilek atau flu. Beberapa contohnya yaitu linkomisin, clindamycin. Golongan yang keenam adalah makrolid, adalah antibiotik dengan spektrum aktivitas yang luas yang dapat melawan banyak bakteri gram positif. Makrolid bekerja dengan cara menghambat sintesis protein dalam bakteri. Pada dasarnya, obat ini bersifat bakteriostatik atau dapat menjadi bakterisida pada tingkat konsentrasi tinggi atau tergantung pada jenis mikroorganismenya. Makrolid dapat digunakan secara luas untuk mengobati infeksi ringan hingga infeksi sedang, seperti infeksi saluran pernapasan, telinga, kulit, dan infeksi menular seksual. Jenis ini sangat berguna bagi orang yang alergi terhadap beta-lactam. Beberapa contohnya yang termasuk makrolid adalah azitromisin,
clarithromycin, dan erythromycin. Golongan yang ketujuh ada sulfonamid. Sulfonamida atau sulfonamid merupakan golongan antibiotika yang secara teknis tidak membunuh bakteri seperti antibiotika lainnya. Golongan ini bersifat bakteriostatik yang berperan menghentikan pertumbuhan bakteri. Sulfonamid sangat baik digunakan sebagai perawatan topikal untuk mengobati luka bakar dan infeksi vagina maupun mata serta mengobati infeksi saluran kemih dan diare. Beberapa contohnya yaitu sulfacetamid, sulfadiazin, sulfamethoxazole, trimetoprim. Golongan yang ke-8 ada glikopeptid. Antibiotik golongan ini adalah jenis antibiotika yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan dinding sel bakteri dengan cara menghambat sintesis peptidoglikan. Antibiotik jenis ini biasanya digunakan untuk mengobati infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri MRSA atau Streptococcus atau Enterococcus. Beberapa penyakit yang dapat diobati diantaranya adalah endokarditis, pneumonia, hingga infeksi kulit yang parah. Beberapa contohnya yaitu dalbavancin, oritavancin, teicoplanin, telavancin. Yang kesembilan ada aminoglikosida, merupakan jenis antibiotik yang digunakan dalam pengobatan infeksi basil gram negatif aerobik. Meskipun demikian, golongan ini juga efektif dalam melawan bakteri seperti Staphylococcus dan Mycobacterium tuberculosis. Antibiotika jenis ini kurang efektif jika dikonsumsi dengan mulut. Oleh karenanya, aminoglikosida seringkali diberikan dalam bentuk injeksi oleh tenaga kesehatan. Contohnya, aminoglikosida adalah tobramycin, gentamicin, paromomycin, amikacin, neomycin, plazomicin. Yang ke-10 ada carbapenem. Golongan ini bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel dan mengganggu pembentukan dinding sel. Beberapa penyakit yang dapat diobati oleh antibiotika ini diantaranya adalah infeksi yang sedang sampai yang membahayakan jiwa. Beberapa contoh carbapenem termasuk yaitu doripenem, imipenem, meropenem, dan ertapenem. Nah, obat-obat antibiotik ini melakukan sistem kerjanya dengan cara membunuh dan mencegah bakteri untuk berkembang biak dan menyebar dalam tubuh yang akan mengganggu sistem kesehatan tubuh. Namun, penggunaan obat-obat antibiotika ini sering menimbulkan efek resistensi terhadap bakteri tersebut dikarenakan penggunaan obat-obat antibiotika yang kurang baik. Permasalahan ini terjadi disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara penggunaan obat-obat antibiotika yang baik dan benar. Resistensi merupakan suatu proses terhambatnya pertumbuhan suatu bakteri dengan pemberian obat antibakteri dosis normal yang seharusnya bisa membunuh kuman. Resistensi terjadi ketika suatu bakteri berubah oleh beberapa faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan penurunan atau hilangnya efektivitas obat yang seharusnya. Bakteri yang resisten akan mampu bertahan hidup dan berkembang biak dan akan menimbulkan efek yang lebih banyak bahayanya. Menurut Permenkes nomor 2406 tahun 2016 tentang pedoman umum penggunaan antibiotik menurut WHO, bakteri resisten yaitu kondisi ketika bakteri menjadi kebal terhadap suatu antibiotik yang pada awalnya antibiotik tersebut sangat efektif untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri tersebut. Resistensi antibiotik adalah berkurangnya fungsi kerja suatu obat antibiotika terhadap bakteri tersebut. Dengan kata lain, bakteri akan tetap tumbuh dan menyebar dan tidak terpengaruh oleh suatu antibiotika yang biasa digunakan dengan dosis normal. Mengapa resistensi antibiotika harus dihindari? Ketika terjadi resistensi antibiotika terhadap suatu infeksi bakteri, maka diperlukan antibiotika lini kedua dan lini ketiga, yang tentunya memiliki harga yang lebih mahal dan memiliki efek toksik yang lebih besar. Ketika resistensi semakin tinggi, maka harus ditemukan antibakteri yang baru untuk menggantikan antibakteri atau antibiotik yang sudah resisten. Ketika respon pengobatan antibiotika terhadap penyakit infeksi menjadi lambat, bahkan gagal, pasien akan menjadi infeksius untuk beberapa waktu yang cukup lama. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi galur resisten untuk dapat menyebar ke orang lain. Ketika infeksi menjadi resisten terhadap suatu pengobatan antibiotika pada tingkat pertama, maka harus digantikan oleh penggunaan antibiotika tingkat kedua atau ketiga yang memiliki harga relatif lebih mahal dan memiliki efek toksik yang lebih besar dari penggunaan antibiotik tingkat sebelumnya. Baik, selanjutnya penyebab terjadinya resistensi obat antibiotika.
Resistensi obat antibiotika dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu, yang pertama ada penggunaan obat yang kurang tepat dan tidak rasional, seperti penentuan dosis yang kurang tepat, penentuan jenis antibiotik yang kurang tepat, cara pemakaian antibiotik yang kurang tepat. Seperti halnya ketika mengkonsumsi antibiotika tidak sampai habis. Yang kedua, kurangnya pengawasan, baik pengawasan dari pemerintah ataupun tenaga kesehatan dalam proses pendistribusian dan pemakaian obat-obat antibiotika. Yang ketiga, ada asumsi masyarakat yang kurang tepat, seperti faktor yang berhubungan dengan pasien itu sendiri. Ketika seorang pasien selalu beranggapan bahwa segala penyakit yang sedang dideritanya harus mengkonsumsi obat antibiotik yang akan mempercepat proses penyembuhan penyakitnya, dan asumsi masyarakat umum yang sering mengkonsumsi obat antibiotika dalam berbagai penyakit agar mempercepat proses penyembuhan, meskipun penyakit tersebut tidak disebabkan oleh bakteri seperti flu yang disebabkan oleh virus. Lalu ada diagnosa awal yang salah, seperti antibiotik yang dikonsumsi secara berlebihan dalam upaya pemberantasan suatu penyakit yang terjadi. Jadi mutasi bakteri yang resisten secara alamiah, penggunaan antibiotik dengan dosis yang tidak tepat, serta kurangnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Efek fatal resistensi obat antibiotika, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang gagal merespon terhadap pengobatan antibiotik mengakibatkan penyakit tersebut akan lebih lama untuk disembuhkan, meningkatnya risiko kematian, dan semakin lama untuk masa rawat inap di rumah sakit pada pasien resistensi yang sedang melakukan proses penyembuhan di rumah sakit. Ketika respon pengobatan antibiotik terhadap penyakit infeksi menjadi lambat, bahkan gagal, pasien akan menjadi infeksius untuk beberapa waktu yang cukup lama. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi galur resisten untuk dapat menyebar ke orang lain. Baik, selanjutnya pencegahan resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik dapat dicegah dengan beberapa cara, di antaranya yaitu, yang pertama ada penggunaan obat secara rasional, yakni penggunaan antibiotika yang tepat sesuai dengan indikasinya, dosis yang diberikan harus tepat, obat antibiotik harus diberikan tepat sesuai dengan jenis bakterinya, serta memperhatikan efek samping yang akan ditimbulkan, dan cara penggunaan obat-obat antibiotik yang baik dan benar. Yang kedua, informasi yang diberikan kepada pasien harus tepat dan jelas, seperti pemberian informasi kepada pasien bahwa ketika mengkonsumsi antibiotika harus dihabiskan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap kerja dan efek yang ditimbulkan, seperti efek samping atau keefektifan antibiotika tersebut. Jadi, pada presentasi kali ini, kesimpulan yang bisa diambil adalah ketika terjadi resistensi antibiotika terhadap suatu infeksi bakteri, maka diperlukan antibiotika lini kedua dan lini ketiga yang tentunya memiliki harga yang lebih mahal dan memiliki efek toksik yang lebih besar. Ketika resistensi semakin tinggi, maka harus ditemukan antibiotika yang baru untuk menggantikan antibakteri atau antibiotika yang sudah resisten. Salah satu cara yang pertama dan utama untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap penggunaan antibiotika yang resisten, yaitu penggunaan obat antibiotika secara rasional. Dengan cara penggunaan antibiotika secara tepat dan waspada terhadap efek samping yang akan ditimbulkan, serta memperhatikan jalur efektivitas antibiotika. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini mengenai resistensi obat antibiotika. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.